Lho Pak, kowe Pak, pinggire cewek kabeh Pak. Jaluk ajajake kok ya. Tempat foto depan. Baru malam biasanya kan ngantuk penyakitnya wong tua nih, cah nom-nom kayak kalian ora. Buri tak anggap jenom ya bro, aman ya? Oke, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti acara ini. Saya amat sangat bersyukur punya kalian semua yang selalu support penuh Pesona Transport Service apapun kondisinya. Terima kasih sudah membuat acara ini. Alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran hingga detik ini, dan alhamdulillah hari ini juga ada perubahan rencana tapi ke arah yang baik, karena yang semula cuma muter-muter nggak ada tujuan, kita bisa diterima di Semilir, Dusun Semilir dengan free tiket. Barusan saya komunikasi dengan timnya sana, bisa menerima kita, welcome. Cuma karena PPKM seperti ini, wahananya ditutup, tapi kita bisa melihat-lihat ke dalam. Nah nanti seperti apa kita bisa mengikuti saja prosesnya di sana. Nah, menyambung, saya selalu berpikir ketika acara-acara seperti ini tuh, saya tidak pengen cuma hanya jalan, foto-foto terus kelar. Apalagi kalian adalah orang-orang yang saya andalkan ke depan nanti untuk memperbaiki misalnya negara kita, lingkungan kita, masa depan kita, itu di tangan kalian semua. Maka saya tidak ingin cuma hura-hura, ketawa-ketawa, hai, foto-foto cekrek balik, enggak. Uang yang kalian keluarkan tadi itu harus ada manfaatnya ketika pulang. Apa misalnya tadi beberapa ada 3 orang yang menemui saya tanya, Mas tips kok bisa menghabis gimana? Padahal Mas Wahid berangkat bukan dari anaknya orang kaya. Itu saya mak teratap, oh iya ya sudahlah, nanti saja tak sampaikan nanti di saya bilang seperti itu. Ada yang tanya lagi ketika saya nyoba karena berangkat dan lain-lain, itu sukses bagaimana? Tak jawab, itu sukses. Cuman itu sharing bagaimana saya memulai dari merantau di Semarang, kemudian berdagang, akan saya jelaskan di atas bis. Makanya hari ini saya mencoba meluangkan waktu sehari untuk bisa mengikuti acara ini, dan mencoba sharing kepada kalian. Teman-teman, adik-adik saya anggap kalian sekarang posisinya antara sekolah dan kuliah ya. Nanti mohon maaf saya sekolah adik-adik ya. Jadi izinkan doakan saya ngomongnya nggak lancar. Cuma begini teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah fokus ya. Yang ingin saya sampaikan, kalian tidak bercita-cita jadi apapun boleh, mau jadi polisi, tentara, apapun segala macam, dokter boleh. Tapi yang perlu diingat, tolong tetap buka pikiran kalian tentang bagaimana menjadi seorang pedagang. Kuncinya di situ sebenarnya. Bisnis terlalu tinggi lah, turunin. Wirausaha juga masih terlalu tinggi. Apa sih sebenarnya dagang? Maka dagang, kenapa tadi mereka tanya, teman-teman tanya,
bagaimana kok di usia saya baru 30 sekian tahun lah, belum terlalu tua, tapi ada usaha bis, ada usaha jual beli, ada usaha ini, usaha itu. Karena semua saya mulai dengan kata paling sederhana, yaitu dagang. Karena di perdagangan ini, ingat betul tolong, di situ 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Ingat-ingat ini. Jadi ketika Tuhan membuka belok sinar jaya sih. Wong sinar jaya lho aku dibuakan. Ya ora, mosok ya apik kae daripada aku aja. Oke, kembali ya. Ketika Tuhan membuka 10 jalan rezeki, 9-nya itu ada di perdagangan. Sekarang sih mungkin teman-teman tidak begitu ngeh tentang kata-kata itu, tapi ingat-ingat betul, besok coba deh. Kenapa mohon maaf, Cina itu rata-rata kaya karena dia nggak bisa ngapa-ngapain selain berdagang. Ada namanya pecinan, isinya kan orang dagang semua. Dagangannya sama lagi, spare part. Ketika kita keliling nyari spare part, di sini nggak ada, di sini ada, di sana ada. Lah, disitulah nilai perdagangan itu. 9 dari 10 pintu rezeki. Artinya orang yang berdagang itu sudah jelas pasti dia kaya nantinya. Kalaupun tidak bisa sekarang, pasti setahun 2 tahun lagi dia kaya. Karena pintu rezeki terbanyak ada di perdagangan. Sampai di sini paham ya? Barangkali ada yang nggak setuju, nanti tanya juga nggak apa-apa. Nanti tak beri waktu untuk ngomong. Itu pertama dulu. Yang kedua, tolong usahakan. Ini kan masih belajar. Tadi ada yang tanya tipsnya apa? Kamu bro salah satunya yang tanya ya bro. Kalau nggak salah, aku lupa ingat lagi. Menunda kesenangan, ini penting. Kalian harus punya prinsip namanya menunda kesenangan. Apa? Menunda kesenangan itu seperti apa? Contoh, saya bisa saja di 2015 itu membeli apa yang tak senengi. Apa misalnya? Contoh, mobil kenceng lah, atau mobil 4x4 atau apapun. Tetapi saya tahan. Di situ saya mendingan bersabar untuk membeli alat-alat produksi saya. Saya juga kan produksi video juga kan. Di situ butuh alat-alat yang setara sepeda motormu tuh sebanding dengan kameraku yang kecil itu. Ternyata dengan begitu saya dapat job yang gede dari Toyota selama 3 tahun. 2017, 18, 19, 20 diperpanjang lagi 4 tahun berarti. Di situ endorsan tidak tuh naik. Jadi di situ ada sebuah rezeki yang datang. Di situ ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan menunda kesenangan, contoh, harusnya aku bisa beli ini itu tapi tak tahan, saya mendingan nabung buat beli kamera. Ternyata ada namanya kesempatan. Nah, kesempatan itu baru datang ketika kita sudah siap. Makanya sukses itu sama dengan kesempatan bertemu dengan kesiapan. Artinya kita sendiri yang sudah siap. Maka tadi sempat saya katakan ke salah satu di antara sini, kamu siap nggak kerja 24 jam? Waktu saya muda, waktu saya kuliah, saya cuma tidur setelah subuh, bangun jam 7 pagi, tidur lagi itu jam 5 sampai maghrib. Udah itu doang. Sehari kerja, semalam kerja. Oke? Di sini menunda kesenangan itu penting. Saya akan ngomong tetap aja. Biasanya saya biasa menyampaikan materi ini 1 jam karena saya dipercaya oleh kampus, pembekalan wisudawan dan lain-lain, dan itu bayar saya mahal. Nah ini beruntung kalian tak kasih free dan akeh ya, siap ya? Aja ngantuk, gak apa-apa. Seneknya kalau ini dibagi lagi sementara. Nah, berikutnya prinsip menunda kesenangan tadi, kalau mau diaplikasikan ke posisi teman-teman itu sebagaimana? Yo keluyure dolane kurang ono. Kurangi dulu. Pikirkan jauh nanti. Bayangkan di usia sekian kamu bisa seperti ini. Dan kalau bayangnya tolong yang detail, jangan setengah-setengah. Ingat, kita percaya Tuhan. Di sini semuanya pasti percaya Tuhan. Tuhan ya, kita semua pasti percaya adanya Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan segalanya, benar ya. Makanya begini, kalau mimpi
mimpilah yang detail. Apapun mimpimu, misal saya pengen jadi pegawai ini, masuknya tahun segini, penempatannya di Jakarta, gajinya 5 juta per bulan, bla bla bla. Tolong bayangin itu yang detail. Karena percuma akan jadi nyata kalau bayangannya saja kalian tidak mampu membayangkannya. Setuju nggak itu? Contoh ini sharing. Saya juga berangkat dari seperti kalian. Mohon maaf, saya Bismania Tulen dari kecil. SD saya sudah ke Surabaya sendirian. Cuma waktu itu Bismania tidak seperti sekarang, nggak ada identitasnya, nggak ada karena nggak ada kamera, nggak ada ponsel, nggak ada sosial media. Bismania dulu bekerja seperti apa ya? Nongkrong di perempatan, nongkrong di terminal, ada bis yang disuka, punya uang beli tiketnya naik, nggak punya nabung dulu. Bismania itu seperti itu dulu. Muncul Telulatcom itu kan baru 2017 sini lah ya, muda-muda itu ya. Jadi di situ mulai dari sebelum itu ada namanya trip report. Kalau ada Bismania yang sudah kenal trip report itu di website bismania.org. Nggak kenal? Kenal tapi zaman kalian mungkin masih dulu ya. Di situ foto report start terminal ini jam sekian. Bisa dibilang impian atau cita-cita tertinggi dari Bismania apa kira-kira? Punya bis sendiri ya kan? Ya, betul ya, sepakat ya. Maka ini kembali ke impian tadi. Saya sudah membayangkan impian itu secara detail itu sudah dari 2007. Awal-awal saya masuk SMA. Bahkan dulu belum musim julukan, saya sudah menggambarkan, sudah data di tulisan, nanti bis saya mau tak juluki ini. Sudah detail, bahkan sudah siap tak juluki The Predator. Ada semua sudah. The Destroyer. Sudah ada 11 atau apa nama-nama keren yang sudah saya siapkan. Sekarang Haryanto SPC sudah ngasih julukan ya, saya mundur akhirnya, nggak jadi. Padahal nama-nama itu sudah saya tentukan di 2007 secara detail. Warnanya bahkan sudah saya pilih di 2007. Kalau kalian kepo itu, saya sudah upload desain bisnya di 2012. Jadi tidak semata-mata ini muncul begitu saja, enggak. Tapi sudah saya bayangkan waktu saya masih muda. Nah, sekali lagi ini kata-kata ini, kalau kita bisa membayangkannya secara detail, insya Allah suatu saat akan jadi nyata. Karena mustahil akan jadi nyata kalau bayangannya saja kita tidak bisa. Paham ya? Oke? Paham? Mantap. Nah, kembali lagi, mumpung masih pada sekolah. Ini semua SMA. Kuliah? SMP. Hah? SMP. Kerja. Ya, jadi berbagai macam karakter ya. Tapi belum telat. Saya start nge-YouTube itu 2012. Ini cerita lagi. 2012 ketika saya ngomong di depan kamera, kalian tahu apa yang terjadi? Banyak orang yang ngatain saya gila. Itu orang ngapain ini? Mereka masih nggak tahu YouTube. Tapi saya lakukan terus karena saya punya bayangan di sini. Saya punya proyeksi ke depan. 2015 saya sudah punya rumah dengan YouTube ini. Padahal 2006 saya datang ke Semarang itu hanya bawa satu ember dengan gayung, dengan berbagai alat mandi dan satu pasang baju. Saya belum mampu ngekos waktu itu, saya tidur di kampus. Jadi real bener-bener datang ke Semarang itu cuma bawa badan dan bawa impian dan cita-cita. Bahwa semester 1 saya sudah harus dapat calon jodoh. Jadi niatku waktu itu kuliah ini contohnya, ini penting juga. Yang akan kuliah nanti, pastikan kalian sudah mendapat calon waktu kuliah. Tapi niatnya bener ya, bukan pacaran tapi dapat calon istri. Kenapa? Begitu lulus nggak dapat calon, kalian akan susah cari calon karena sudah keluar semuanya. Nah, di situ detail saya berangkat dari Jepara, kampung kelahiran saya. Saya sudah harus dapat calon istri. Mulai sekarang saya nyari. Saya dapat kakak tingkat. Dan itulah Mbak Rita yang jadi pacar saya sampai sekarang. Di belakang saya pernah ngekos di tempat kos-kosnya Mbak Rita. Kebetulan menjadi teman kita sekarang di belakang yang bawa anak itu. Terima kasih ya Mbak, sudah menampung saya waktu itu.
Jadi benar-benar niat saya wujudkan sampai sekarang. Nah, itu karena saya bayangkan secara detail. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi terkait bagaimana tips sukses dan lain-lain, saya selalu tidak mau menjawab karena saya belum sukses. Masih banyak impian lain yang ingin saya wujudkan. Tetapi perlu diingat bahwa bisa sukses karena kita menyiapkan diri. Menyiapkan diri itu seperti apa ya? Sinau sing kita sukai aja. Sinau yang kita sukai. Kalau kita suka sesuatu itu jeburi sampai kalian basah, sampai kalian tenggelam, sampai kalian menyelam. Jangan setengah-setengah. Misal suka motor, ya ubeti motor itu. Suka fotografi, lakukan fotografi sebaik mungkin. Harus punya satu passion seperti itu. Kemudian ada namanya kerja keras. Kerja keras itu seperti apa? Ya, yang tidak akan berhenti. Dengan passion, dengan hal yang kita sukai. Contoh, kalau kalian senang mancing, kira-kira mau mancing nggak tanpa dibayar? Mau ya? Mau, seneng kok. Nah, kalau mancing dan tak bayar, kalian lebih suka nggak? Nah, suka. Makanya itu tadi namanya hobi atau passion. Syukur-syukur itu kita dalami, pasti suatu saat akan dapat hasil dari situ. Itu kerja keras kita lakukan seperti yang saya lakukan, nyaris 24 jam. Kemudian ada yang namanya kerja cerdas. Kerja cerdas itu seperti apa? Gampang. Diputer aja terus menerus, cari solusi, cari inovasi. Nanti kita akan ketemu lagi, ini hampir sebentar lagi selesai. Ada kerja keras, kerja cerdas, kemudian tadi ada dream, ada berdagang, dan yang terpenting adalah menjaga mimpi-mimpi itu. Terima kasih. Kalau ada ingin pertanyaan sebelum sampai, karena bentar lagi exit belok kanan sudah nyampe. Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, sudah selesai.